Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, al-yawma insyaallah ta'ala sanastamiru fi dirasati kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah li Syekh As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala wal masyhur bi Ibni Ajurum. Taib, kita masuk di bab yang baru, sesi yang ke-8 ini, yaitu bab Al-Mubtada wal Khabar. Bab tentang mubtada dan khobar. Ya, yang pertama kemarin isim-isim yang marfu, yang pertama adalah fa'il, pelaku, kemudian naibul fa'il, wakilnya fa'il. Kemudian yang ketiga adalah al-mubtada, dan yang keempat al-khobar. Ya, mubtada dan khobar kita bahas sekaligus ya. Taib, qala al-muallifu al-mubtada'u huwa lismul marfu'ul 'ari 'anil awamil lafdhiyah wal khabaru huwa lismul marfu'ul musnadu ilaih. Nahwu qawlik Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'iman wa Zaiduna qa'imuna. Wal mubtada'u qisman, zahir wa mudmar. Wal zahiru ma taqaddama dzikruhu. Wal mudmaru 12 wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antuna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahnu qawlika ana qa'imun wa nahnu qa'imuna wa ma ashbaha dzalik. Fal khabaru qisman, mufradun wa ghairu mufrad. Wal mufradu nahwu qawlik Zaidun qa'imun wa ghairu mufradin arba'atu asya'. Ya, al jar wal majrur wal dzarf wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Nahwu qawlik Zaidun fid dari wa Zaidun 'indak wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu dzahibah. Ya. Kata penulis bahwasanya mubtada itu adalah isim yang marfu yang terbebas dari amil-amil secara lafaz. Ya, maksudnya adalah mubtada itu memang dia marfu tanpa ada amil-amil yang merofakkan dia. Memang dia asalnya marfu tanpa ada amil yang merofakkan, tanpa ada kata lain yang membuat dia menjadi rofa. Itu definisi dari mubtada, isim yang marfu yang terbebas dari amil-amil yang secara lafaz merofakkan. Adapun khobar, kata penulis, adalah isim yang marfu yang disandarkan kepadanya. Ya. Jadi khobar itu adalah isim yang marfu juga yang disandarkan kepada mubtadanya. Ya. Disandarkan kepada mubtadanya. Thayyib, barakallahu fiik. Contoh misalnya Zaidun qa'imun. Ya. Zaid berdiri. Ya. Kata Zaid di sini sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Dari mana kita tahu mubtada? Ya, karena memang asal penulisan dalam bahasa Arab, ya, yang awal itu adalah mubtadanya. Yang awal adalah mubtadanya, itu asalnya. Kemudian yang setelahnya itu adalah khabarnya, yaitu qa'imun sebagai khabar. Kemudian az-zaidani qa'imani. Dua orang Zaid, keduanya berdiri, sedang berdiri. Ya. Wa zaiduna qa'imuna. Ya. Banyak orang yang namanya Zaid, mereka sedang berdiri. Nah, ini contohnya. Kemudian kata penulis bahwasanya mubtada itu ada dua, terbagi dua. Pertama zahir, yang kedua adalah dhamir. Yang zahir itu adalah apa yang telah disebutkan. Ya, apa yang telah lalu kita sebutkan, yaitu ini tadi yang contohnya Zaidun, ya, kemudian Zaiduna, Zaidani, itu semuanya disebut dengan mubtada yang zahir. Ya. Adapun yang dhamir itu jumlahnya ada 12. Ya, ini sekali lagi bahwasanya jumlah yang di pelajaran ini itu agak berbeda dengan jumlah yang kita telah pelajari ya. Ya. Yang kita pelajari biasanya dhamir ada berapa? Ada 14 ya. Ini hanya beda cara menghitungnya karena ada dua dhamir yang
digabung sehingga tinggal 12, yaitu domir huma dan antuma. Ya, meskipun secara asalnya kalau domir antuma boleh digabung, adapun huma maka itu tidak boleh digabung ketika dia sudah masuk di dalam fi'il, karena berbeda antara huma mudzakkar dengan huma muannats. Ya. Thayyib. Terutama untuk fi'il madhi. Ya, jadi disebutkan oleh penulis ada ana, domir ana artinya saya, nahnu artinya kami, anta engkau seorang laki-laki, anti untuk perempuan, antuma engkau berdua perempuan, bisa juga engkau berdua laki-laki, antum kalian para wanita, kalian para lelaki, wa antunna kalian para wanita, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, huma mereka berdua laki-laki, bisa juga mereka berdua perempuan, hum mereka para lelaki, hunna mereka banyak wanita atau para wanita. Nahnu nahwa qaulik, ya. Ini contohnya, misalnya ana qaimun, saya berdiri. Nahnu qaimuna, kami berdiri. Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang semisal dengannya. Ya, itu contohnya saja. Kalau domir yang lain, ya misalnya anta qaimun, anti qaimatun misalnya. Antuma qaimani dan seterusnya. Ini contoh saja untuk yang dhamir. Thayyib, barakallahu fiik. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Bahwasanya khobar itu memiliki dua jenis juga. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Ya. Mufrad itu artinya bukan tunggal, ya. Ya, mufrad ini di sini bukan berarti jumlah satu, tapi maksudnya adalah satu kata. Ya. Mufradun itu artinya satu kata di sini, istilah ini. Adapun ghairu mufradin itu artinya lebih dari satu kata. Lebih dari satu kata, bukan satu kesatuan kata. Bukan satu kata saja. Tayyib. Kita lihat contohnya nanti. Fal mufradu nahwu qaulika Zaidun qaimun. Ya. Adapun khabar yang mufrad itu seperti kalimat Zaidun qaimun. Ya, jadi kata qaimun itu adalah khabar yang dari jenis mufrad. Dia satu kata saja. Ya, satu kata saja. Tayyib. Adapun yang ghairu mufrad itu ada 4, ya. Ada 4 jumlahnya. Pertama dalam bentuk jar wal majrur. Ya. Jar wal majrur. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang bentuk keduanya adalah dzaraf, ya. Dzaraf itu keterangannya, bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Ya, dzarful makan, keterangan tempat, dzarful zaman, keterangan waktu. Kemudian bentuk yang ketiga ada yang disebut dengan wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Jadi fi'il bersama dengan fa'ilnya. Yaitu ada khabar yang lebih dari satu kata yang dalam susunan fi'il dan fa'ilnya. Kemudian ada juga yang keempat, yang terakhir, yaitu ada yang bentuknya mubtada dan khobar juga. Ya. Jadi di dalam khobar itu ada susunan satu kalimat yang isinya juga mubtada dan khobar. Ya. Ini 4 jenis dari khobar yang bentuknya dari ghairu mufrad, yang tidak satu kata, ya, atau lebih dari satu kata. Contoh misalnya ini untuk memperjelas. Contoh yang jar wal majrur. Contoh misalkan Zaidun fid dari. Zaid di dalam rumah. Ya. Ya. Fi, jadi Zaidun fid dari. Zaidun adalah mubtada, fid dari itu satu kesatuan khobar. Ya, tetapi di dalam khobar ini dia bukan satu kata, ada 2. Ya, susunannya adalah jar dan majrur. Fi adalah harfu jarnya, huruf jarnya, adapun dar adalah isim yang majrurnya. Ya, ini susunan jar dan majrur. Kemudian yang bentuk dzaraf yang bentuk dzaraf, keterangan, contoh misalkan dzaraf makan, yaitu Zaidun indaka. Zaid berada di sampingmu, ya. Zaidun adalah mubtada, indaka adalah khobarnya, dan khobarnya ini bukan satu kata tapi ada 2. Inda dengan domir anta, ya. Inda adalah dzaraf makan, artinya di sisi atau di samping. Nah, maka ini dari khobar yang ghairu mufrad dari jenis dzaraf, ya.
Kemudian yang ketiga, contohnya adalah Zaidun qama abuhu. Zaidun adalah mubtada, qama abuhu adalah khobarnya, dan khobarnya ini terdiri dari ya susunan fiil dan fa'il. Qama adalah fiilnya, abuhu adalah fa'ilnya. Begitu ya. Jadi di dalam khobar ada susunan fiil dan fa'il. Ya. Kemudian yang keempat, dari jenis mubtada khobar. Khobar yang di dalamnya ada mubtada dan khobar juga. Ya. Contoh misalnya di sini disebutkan oleh penulis Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid adalah mubtada, jariyatuhu zahibatun. Itu adalah satu kesatuan kalimat khobar. Dan di dalam ini khobar ini susunannya adalah mubtada dan khobar juga. Jariyatuhu ini juga mubtada, zahibatun adalah khobar juga. Ya. Adalah khobar juga. Thayyib, barakallahu fiik. Ya, kita beri contoh lain ya supaya lebih mudah lagi. Misalnya untuk yang jar dan majrur, misalnya ya at-talibu ya al-kitabu 'alal maktabi misalnya. Buku ada di atas meja. Al-kitabu mubtadanya, 'alal maktabi khobarnya. Dan di dalam khobar ada susunan jar majrur. Contoh yang dzaraf misalnya al-baitu amamal masjidi. Ya, rumah itu di depan masjid. Ya. Maka al-baitu adalah mubtada, amamal masjidi adalah khobar, dan di dalam khobar ada susunan dzaraf. Ya, amama adalah dzaraf makan. Di depan. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian yang susunan fiil dan fa'il misalnya al-kitabu katabahu Muhammadun. Ya. Buku itu Muhammad yang menulisnya. Ya. Jadi al-kitabu mubtada, katabahu Muhammadun, ya. Itu kataba adalah fiil, Muhammadun adalah fa'il. Ya. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian contoh yang mubtada dan khobar. Di dalam khobar ada mubtada dan khobar, misalnya Muhammadun abuhu maridun. Muhammad bapaknya sakit misalnya. Jadi Muhammadun adalah mubtada, abuhu maridun itu adalah khobar. Tapi di dalam khobar ada susunan mubtada dan khobar juga. Muhammad abuhu maridun. Abuhu adalah mubtada juga. Kemudian maridun adalah khobar. Ya. Tayyib, barakallahu fiik. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya, intinya untuk susunan mubtada dan khobar, ya, dan juga susunan fiil dan fa'il itu selalu ada dhamir yang kembali kepada mubtadanya. Contoh tadi Zaidun qama abuhu. Nah, dhamir hu itu kembali ke Zaid, kembali ke mubtadanya. Contoh lagi tadi Zaidun jariyatuhu zahibatun. Jariyatuhu ada dhamir hu itu kembali ke Zaid. Kemudian ada juga contoh yang kita sebutkan tadi, yang contoh lain Muhammadun abuhu maridun. Ya, abuhu maridun. Abuhu, hu adalah dhamir yang kembali kepada Muhammad, mubtada yang awal. Contoh tadi yang kedua juga al-kitabu katabahu Muhammadun. Maka katabahu, hu-nya itu dhamir yang kembali ke mubtada yang awal, yaitu al-kitabu. Nah, jadi begitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan sesi 8 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala kekurangan kita serta memberikan keberkahan kepada apa yang kita pelajari dan menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai hal yang menguatkan keimanan kita, menambah keimanan kita, ya, keteguhan di atas Islam dan sunnah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.